Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 10 November 2021 sampai dengan besok tanggal 11 November 2021 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham ya. Di bagian pertama nanti saya sudah bahas 8 saham. Tapi sebelum saya mulai saya akan mengumumkan event untuk hari Sabtu ini ya, tanggal 13 November 2021. Jadi saya akan mengadakan event untuk market outlook, istilahnya market outlook ya, untuk tahun 2022. Jadi saham-saham pilihan untuk tahun 2022 seperti apa aja yang kira-kira potensial ya. Jadi saya bahas mulai dari sekarang. Sebenarnya sih masih terlalu awal ya. Untuk market outlook biasanya orang itu kebanyakan mengadakan di akhir Desember atau di awal-awal tahun ya, Januari atau Februari ya. Karena sepertinya biasanya sebelum tahun 2022 sih terlalu awal ya. Tapi biasanya saya istilahnya curi start ya. Beberapa saham saya lihat sih sudah mulai bagus untuk kita buy and hold sampai dengan awal tahun depan ya. Minimal lah ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas saham-sahamnya. Jadi jangan lupa langsung daftar dulu ya. Jadi sebelum datang ke lokasi lebih baik datang dulu karena saya juga harus menyesuaikan dengan konsumsinya ya seperti itu ya. Jadi acara ini free ya. Jadi nggak ada biaya, terbuka untuk semua orang, nggak harus join Mirai Asset nggak ya. Jadi bisa untuk semua orang. Jadi kebetulan aja saya pakai tempatnya Mirai Asset ya untuk acaranya ya. Itu acaranya di Majen Sukono nomor 196 Surabaya tanggal 13 November jam 9 sampai dengan 12 ya. Jadi itu acaranya ada dua ya, bisa offline dan online. Jadi kalau Anda misalnya bukan orang Surabaya atau lagi nggak di Surabaya, Anda bisa daftar online ya, Zoom meeting ya. Nanti linknya akan di-emailkan ya, jamnya antara sekitar 9 sampai dengan jam 11 ya. Kemudian ada juga donasi sukarela ya. Jadi acaranya memang free ya. Jadi kalau yang mau donasi silakan donasi nanti akan disumbangkan ya seperti itu ya. Terus terang bukan untuk saya sendiri ya. Nanti dananya akan dipakai untuk kegiatan sosial. Jadi untuk registernya register nama Anda, kemudian WA, email Anda pilih ya offline datang langsung di Surabaya. Kalau Anda lagi di Surabaya mau ketemu langsung dengan saya bisa ya. Dengan Pak Sunar ya. Kemudian kalau nggak bisa ya pakai online Zoom meeting ya. Jadi daftar dulu nanti di-emailkan. Pastikan alamat emailnya jangan salah ya. Kemudian kalau ada saran pertanyaan silahkan ditulis. Ini hanya survei aja. Apakah sudah punya rekening saham? Kalau iya ya Anda jawab ya. Kalau iya di mana? Kalau belum ya jawab aja tidak ya. Seperti itu. Nanti pada saat event ada acara untuk yang di tempat ya. Ada free coffee break, kemudian lunch, soft drink ya. Kita bisa main bersama sambil sosialisasi ya. Ada pool table, ada chess, uno, remi dan sebagainya. Pokoknya fun lah ya. Bagi yang datang tetap aja kita tetap memperhatikan protokol kesehatannya, itu yang paling penting ya. Kemudian ada juga hadiah top up ya dari saya belum menyebutkan dari mana ya. Nanti kita sebutkan aja pas eventnya, hadiahnya sekitar 100 ribuan per orang. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau yang belum buka rekening, kalau yang mau buka rekening silakan, nanti ada promo buka rekening, hadiahnya juga ada ya seperti itu ya. Syarat dan ketentuan juga berlaku. Jadi acara ini sungguh saya sungguh menyarankan ya bagi yang misalnya bingung, Pak Sebentar, kira-kira saham apa yang bagus untuk ada yang tanya biasanya jangka panjang atau jangka tahun depan ya. Nah, ini akan saya bahas ya untuk saham-saham pilihan terbaik di tahun 2022 ya. Seperti itu. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mengadakan market outlook sudah ya. Sebelumnya sebelum pandemi saya adakan di Bursa Efek Indonesia ya di Jakarta waktu itu ya. Jadi yang ngikutin saya dari lama pasti sudah tahu saya ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Nanti linknya untuk pendaftaran ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silahkan daftar dulu ya. Kalau nggak daftar nanti nggak ada tempat ya seperti itu ya. Jadi walaupun offline atau onsite datang ke tempatnya di Surabaya lebih baik daftar dulu ya. Karena akan saya atur juga mengenai konsumsinya ya. Jadi jangan sampai nanti kalau nggak daftar kan tiba-tiba datang melebihi kapasitas ya. Nanti tempatnya nggak ada yang pertama ya, apalagi protokol kesehatan. Kemudian kedua ya, saya takutnya nanti jatah makannya kurang ya. Saya maunya yang datang ke sana itu makan kenyang, juga minum juga puas ya. Nah, juga kita ada sosialisasi ya, main game bersama sambil santai ya. Jadi nggak stres juga ya. Sambil sharing antara trader atau investor ya, terbuka untuk umum. Jadi seperti itu saya langsung bahas ke sahamnya ya. Sebelum itu saya ganti dulu slide-nya ke AMI Broker ya. Jadi ini yang bagian kedua saya bahas 8 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Akra.
Jadi saya sudah pernah sebutkan di analisa saham harian, Akra ini sebenarnya trend uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi dia sebelumnya saya sudah sebutkan buy on weakness di area 4240 ya. Yang rajin mengikuti saya, rajin mencatat dan pasang automatic order harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 4370 saya sarankan buy. Kita jangan takut ekor panjang ke atas ya. Buktinya hari ini juga dia higher high ya. Jadi ekor panjang ke atas bukan berarti dia bakalan koreksi ya. Memang sebetulnya di sini kalau kita lihat ekor panjang ke atas dia koreksi, tapi dia uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4240 dan 4100. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya juga sama ya, 4240 dan 4100. Naik lagi ke atas 4490, tambah lagi, naik ke atas 4580, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi jangan takut ketinggiannya. Di saham itu nggak ada istilahnya ketinggian atau kerendahan, nggak ada ya. Karena kalau rendah itu bisa lebih rendah lagi kalau downtrendnya masih kuat. Kalau tinggi dia bisa naik lagi lebih tinggi lagi kalau dia uptrendnya masih bagus ya. Jadi yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi jangan sampai ini sudah saya pasang kemudian ada komplain, wah yang dikasih tahu Pak Suntar itu sesat. Buktinya saya buy on breakout naik ke atas, ternyata gagal lagi turun lagi ke bawah ya. Ya kalau gagal turun ya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau gagal atau turun bukan berarti Pak Suntar salah atau ngawur gitu ya, enggak ya. Ya itu karena kehendak market ya. Saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Ya salah satunya solusinya adalah pasang trailing stop dan stop loss. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi saya itu tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Saya ulangi lagi, saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau trennya masih bagus ya, kalau mau tambah lagi, kalau dia breakout ke atas ya silakan tambah lagi ya. Kalau dia breakout resisten, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya. Kalau ini breakout 4720, kemungkinan 4900 dan 5000 masih bisa tercapai ya. Bahkan masih bisa lebih dari 5000 ya. Di masa kejayaannya dulu itu Akra kan bisa 8000-an ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada istilah ketinggian, enggak ya. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ASA, ASSA ya. Nah ini masalah emiten transportasi ya. Jadi ini buy on weakness saya sebutkan di 3000. Memang belum dikasih ya. Tapi di sini kalau kita lihat dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3400. Kalau yang mau buy silakan pasang stop lossnya di 3200 ya. Maksimum di 3100. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 3600 tambah lagi, naik ke atas 3800 tambah lagi, dan seterusnya ya. Kenapa ini saya sarankan? Ya kalau kita lihat uptrendnya masih cukup bagus ya. Naik, koreksi, kemudian breakout, cenderung sebentar sideways ya. Kemudian dia turun lagi, koreksi. Nah ini dia berusaha naik lagi ke atas 3400, sudah berhasil ya. Ya selama dia bertahan di atas 3400 masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 4000 dengan targetnya di 4200 dan 4400 ya. Jadi masih potensial lah seperti itu ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss, kurang lebih cukup ya untuk ASA. Oke, berikutnya untuk Wika. Nah Wika ini sudah saya bahas juga konsumsi BUMN di analisa saham mingguan ya. Jadi kalau di halaman utama youtube.com kemudian garis miring saham profit itu di playlist yang kedua ada analisa saham mingguan ya. Jadi Anda bisa cek di sana untuk analisa saham-saham mingguan ya. Itu saya sudah sebutkan untuk Wika, dia selama dia berhasil rebound lagi ya ke atas 1200 bertahan di atasnya, dia masih cukup bagus naik terus ya. Bahkan pada potensial untuk breakout lagi higher high dari 1470 ada ya. Kita jangan terlalu takut resisten. Oh Pak Sunar, ini resistennya kuat loh. Fibonacci retracement 38,2% ya. Nah, berarti kalau sudah sentuh ke sana take profit enggak ya. Ya kalau dia breakout ke atas mau tambah lagi atau average up silakan ya. Karena saya sudah pernah gambarkan ini ada formasi rounding bottom ya di sini ya. Kalau dia rounding bottom ya ini dia membentuk seperti ini naik kemudian seperti ini ya. Ada kemungkinan dia nanti membentuk cup and handle ya. Jadi cup and handle ini cupnya seperti cangkir ya. Ini handle pegangannya. Kalau cup and handle ini breakout ke atas ya dia naiknya paling nggak di 2000-an masih bisa tercapai ya. Kita jangan terlalu takut, yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Kalau yang sudah kena trailing stop atau kena stop loss, misalnya belinya di atas ya, nyangkut ya, kemudian kena stop loss. Ya kalau dia berhasil rebound lagi, jangan lupa buyback ya. Ini kan sudah saya sarankan buy on weakness ya. Jadi yang rajin ngikutin saya, pasang automatic order dan mencatat ya, harusnya sudah buy ya. Kalau naik lagi ke atas 1370, tambah lagi boleh ya. Buy high sell higher boleh. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1470. Kalau misalnya masih takut ya, tunggu aja buy on weakness di area 1210. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1210, kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita beli ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu untuk Wika ya. Oke, berikutnya untuk BRMS ya. Ini kalau kita lihat di sini untuk analisa saham harian untuk BRMS ya. Ini kan saya sudah gambarkan figurasi extensionnya.
Jadi di sini BRMS ya, sebenarnya area buy on weakness saya sudah sebutkan di 100 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 100, silakan buy lagi kalau mau, atau buy ya, buy on weakness ya. Naik ke atas 104 tambah lagi. Ternyata sesi satu breakout di bawahnya Pak Sunar. Ya, selama di atas 197 dia masih cukup bagus ya. Mau buy sekarang silakan. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 106 tambah lagi, naik ke atas 109 tambah lagi ya, naik ke atas 113 tambah lagi dan seterusnya. Jadi jangan terlalu agresif ya, santai aja. Kita istilahnya belinya nyicil ya, seperti itu ya. Kalau breakout ke atas 113, kemungkinan besar bisa sampai 120, 127 dan 135 ya, seperti itu ya. Maaf, ini sekarang di sini lagi hujan deras ya. Kalau suaranya kurang jelas ya. Mudah-mudahan jelas suaranya karena ini sudah saya filter ya. Mudah-mudahan suara hujannya nggak terlalu kencang ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk emiten BRMS. Oke, berikutnya untuk ADI. Jadi masih sekitar konstruksi BUMN ya. Nah, ini untuk ADI. Nah, ini saya sudah gambarkan ya. Selama dia bertahan di atas 985, ya sebenarnya masih cukup bagus ya. Gitu ya. Ini garis-garisnya untuk yang daily. Saya sudah sebutkan. Ini buy on weakness di sekitar area 1045 ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah lumayan profitnya ya. Naik ke atas 1075 tambah lagi, breakout ke atas 1140 tambah lagi ya. Nah, ternyata loh, setelah dibeli kok turun Mas Sunar. Sebenarnya masih cukup wajar ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1075 dan 1045 ya. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian, enggak ya. Naik ke atas 1200 atau 1220 tambah lagi, naik ke atas 1270 tambah lagi, naik ke atas 1350 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk ADI ya. Target berikutnya di Fibonacci retracement 61,8% ya, 1500-an. Jadi masih cukup bagus uptrendnya, jangan terlalu takut ya. Ini istilahnya konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya ya. Jadi wajar aja. Oke, cukup ya. Berikutnya BGTG ya. Nah, ini terus terang aja sentimen light issue ya. Jadi kalau misalnya nggak berani ya, pilih saham yang lainnya ya. Jadi kalau ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi ke atas 230, ini area buy on weakness saya sudah pernah sebutkan. Boleh buy ya. Naik ke atas 246 tambah lagi, naik ke atas 264 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya di sini kalau trading ya ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia berhasil naik ke atas ya buy up atau average up ya, tambah lagi ya. Kalau misalnya dia naik lagi ke atas 246 ya tambah lagi, naik ke atas 24 tambah lagi. Nah, dalam perjalanan ke 285 berikutnya targetnya, kalau dia gagal ya kita pasang trailing stop ya, seperti itu ya, atau stop lossnya kalau misalnya belinya di atas ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss dan juga average up. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya kita tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk BGTG. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas 230 ya. Selama bertahan di atas 230 dia masih cukup bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian PNBN. Terus terang PNBN saya masih ada ya untuk PNBN ya. Saya lihatkan dulu average saya di PNBN di 799 ya. Jadi masih positif sedikit lah ya. 0,75% kurang lebih ya. Jadi saya masih hold. Intinya di sini ya, untuk PNBN selama dia bertahan di atas 775 masih potensial untuk breakout ke atas 855. Itu secara teknikal ya. Memang di sini dia secara trennya kalau kita tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya itu dia masih di bawah Fibonacci retracement 61,8% ya. Di bawah 857. Jadi terus terang secara primary trend dia downtrend, tapi secara secondary trend ini masih cenderung sideways ya. Sideways-nya memang lama ya, kita harus bersabar ya seperti itu ya. Karena ini setahu saya PNBN, BNBA ya, satu-satunya buku 4 bank usaha klasifikasi bank umum klasifikasi usaha ya, yang buku 4 ya. Itu yang lumayan murah ya, PNBN dan BNGA. Memang laporan keuangan terakhir kurang begitu bagus ya. Tapi harga sahamnya sih menurut saya teknikalnya secara selama bertahan di atas 775 dia masih ada harapan ya. Jadi kalau mau buy tetap aja jangan terlalu agresif karena masih cenderung strong downtrend ya primary trendnya ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk PNBN ya. Berikutnya untuk PTPP. Ini saya sudah sebutkan ini uptrendnya kemudian kan pernah sampai patah ya. Jadi saya sudah kena trailing stop juga ya. Jadi saya sudah jual tapi saya juga buyback. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3. Sabar, fokus, dan disiplin. Jadi sabar dalam arti kita harus menunggu ya. Kadang-kadang memang sideways-nya lama gitu ya. Kita harus menunggu sabar. Kemudian kedua fokus. Jadi jangan sampai kita sudah hold satu saham,
kemudian nggak fokus, dijual, ikut-ikutan yang lain yang sudah naik tinggi, ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan grup lain ya. Kemudian saham yang sebelumnya kita hold, kita jual, itu akhirnya naik. Ya, saham yang kita ikut-ikutan, kita ikutan beli, akhirnya turun karena sudah naik tinggi ya, pada jual semua, take profit ya. Anda istilahnya kebagian cuci piring ya, tiba-tiba nyangkut ya, karena semuanya pada jual. Nah, ternyata saham yang Anda hold semua sebelumnya, ternyata saya hold nggak naik-naik, saya jual, ternyata setelah dijual naik ya, seperti itu ya. Karena Anda nggak sabaran ya, karena dia masih sideways di bawah, Anda nggak sabaran, pindah saham yang lainnya, nggak fokus ya, seperti itu ya. Kemudian kunci ketiga adalah disiplin. Disiplin dalam arti kalau dia turun ya kena trailing stop atau stop loss, jual dulu. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ya, Anda juga harus berani disiplin buyback ya. Kalau trennya masih bagus ya, seperti ini ya, PTPP ya. Dia sebenarnya area uptrendnya masih cukup bagus ya. Sebelumnya memang koreksi, dia istilahnya konsolidasi lah, habis naik tinggi ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut kalau buyback, sekarang silakan. Selama di atas 1200 dia masih cukup bagus ya. Target berikutnya di 11315, kemudian berikutnya lagi di 1415. Ya, jadi belinya bertahap aja, masih cukup bagus untuk sampai dengan awal tahun depan untuk PTPP ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah totalnya ada 16 saham. Untuk bagian kedua saya bahas 8 saham. Nanti jangan lupa cek yang bagian pertama ya di video deskripsi sebelumnya. Di video deskripsi di bawah ini ada ya untuk part 1 ya. Dan jangan lupa event untuk hari Sabtu ya, tanggal 13 ini ya. Untuk market outlook silakan daftar. Kalau di Surabaya boleh ketemu saya langsung ya tanggal 13 November ini ya, hari Sabtu ya, jam 9 sampai jam 12 lebihan ya, kurang lebih ya, waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasanya yang barusan join, subscribe, kemudian like, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya di akhir video ya, saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, kemudian selalu damai dan sejahtera selalu ya. Saya percaya bahwa berkatnya akan luar biasa ya, seperti itu ya. Amin. Terima kasih banyak.